Oke, ini semoga suaranya ke-record ya. Jadi kalau misalnya langsung aja ke soalnya ya, Ash. Ini kan ditanya berapa cepat jarak dari partikel ke titik pusat berubah pada saat itu. Ini cara bacanya tuh kalau menurut gua berapa cepat jarak titik-titik-titik berubah. Jadi perubahan jarak terhadap waktu ini yang ditanya gitu. Susah ya? Ya pokoknya pada intinya dia ditanya berapa cepat jaraknya jarak ini berubah pada saat itu. Berarti kan kita nanya perubahan jarak ya, cepat perubahan jarak ya, atau kita ditanya adalah ds per dt. Nah, ilustrasinya tuh kayak gini misalnya. Kalau misalnya gue ada titik di sini gitu ya. Ditanya adalah jarak dari partikel ke titik pusat. Berarti kan titik pusat ini ya 0,0. Berarti kan jaraknya adalah ini. Atau kita bisa deskripsikan ini jaraknya S. Dengan S itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kan namanya posisi jarak ya. Gitu. Nah, kalau misalnya partikelnya tidak kenapa-kenapa, ya maksudnya tidak kenapa-napa tuh tidak koordinat X-nya itu tidak berubah dengan laju sekian, ya berarti kan jaraknya tinggal ini aja. Tapi kan kita mendapat masalah kalau ternyata di titik 1/3,1 ini lajunya berubah akar 10. Nah, ini grafik umumnya sin X ya. Sebenarnya sin X nggak selalu begini, tapi grafik sin tidak selalu seperti ini, tapi ya umumnya ya grafiknya seperti ini. Nah, kita coba kerjain aja. Kita mau nyari, goal kita adalah nyari ds per dt. Berarti s kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Gua mau nyari bagaimana cepat jarak dari partikel ke titik pusat itu berubah pada saat ini. Saat ini itu adalah saat ini tuh mengacu pada koordinat x-nya itu berubah dengan laju sekian. Berarti ini boleh gue turunkan. Jadi ini turunkan secara implisit terhadap t. Aduh, susah ya. Turunkan secara implisit terhadap t itu gimana? Ini kan kita mau turunkan terhadap t. Sedangkan ini variabelnya bukan t ya, berarti kita munculkan saja ds per dt. Ini dapat dari mana? Ya gue juga nggak tahu sih, tapi pada intinya kalau misalnya kita turunkan itu bukan, ya kita tambahin dx-an gitu. 2y, berarti ini kita tambahkan dy per dt. Nah, dari soal ini sudah dikasih tahu kan? Udah dikasih tahu. Ya udah dikasih tahu, orang dia koordinat x-nya berubah dengan laju. Berarti kan laju itu berkaitan dengan waktu ya. Berarti kan dx per dt ya koordinat x-nya berubah akar 10 per, ya tergantung lah second gitu ya, second gitu kan. Ini cm gitu ya, dx per dt-nya 10. Berarti kalau kita mau mencari ds per dt, kita harus tahu dy per dt berapa. Nah, gimana cari dy per dt? Kita tadi udah tahu bahwa grafik atau si partikel itu bergerak sepanjang apa sih fungsinya, 2 dikali sin pi per 2 dikali x gini ya. Nah, berarti boleh nggak ini gue turunin dy per dt. Jadi semua gue turunin terhadap t. Ini berarti turunkan terhadap t. Nah, mungkin supaya lebih mengerti, ini tentu turunannya adalah berupa turunan implisit ya. Supaya lebih mengerti, berarti ini kan sebenarnya ketika diturunkan jadi 1, tapi karena dia tidak ada t-nya, jadi dy per dt. Ya, ini 2, ini turunan rantai cos pi per 2 dikali x. Ini tidak masalah ya, kita tidak menurunkan apapun, tapi yang akan menjadi masalah adalah ketika kita turunkan yang di dalamnya ya. Jadi 1 dikali pi per 2 dx dt. Mungkin ini dihapus aja lah ya supaya nggak pusing. Nah, aduh. Ini kan ya, bener nggak? Jadi kita menurunkan si fungsinya itu. Ini perlu ditulis sesuatu nggak ya di sini? Kayaknya sih nggak perlu. Jadi dy per dt itu akan sama dengan cos pi per 2 dikali x. Ini nanti dikali pi per 2. Ini dx dt. Ya, bener gak?
ya harusnya bener lah. Nah terus ini nanti kita kok masih pi per 2, ini jadi gini ya, cos dikali pi, karena kan ini coret ya. Terus tadi kita sudah tahu bahwa dx dt nya itu nilainya adalah ini ya, berarti kita akan mendapatkan dy per dt sama dengan cos pi per 2 dikali x dikali pi dikali akar 10 ya. Kita akan dapat seperti ini, sehingga kalau nanti kita mencari dy per dt itu sama dengan berapa, kan ditanya di soal pada saat ini. Saat ini itu berarti saat x nya itu sama dengan 1 per berapa di soal, 1 per 3 ya, 1 per 3. Berarti kita masukin aja cos pi per 2 dikali 1 per 3 dikali pi dikali akar 10 gini ya. Ini kalau kita hitung cos pi per 2 berarti ini jadi cos pi per 6 130 derajat ya, dikali pi dikali akar 10. Nanti ini hasilnya adalah setengah akar 3, berarti akar 30 dikali pi per 2. Ini adalah nilai dari dy per dt. Berarti kita sudah mendapatkan semua nilai yang kita mau. Dy per dt nya dapat, dx per dt nya dapat. Ini boleh dibagi aja duanya ya biar enak. Berarti kita nanti akan dapat. Nah kita masih punya nilai ganjelannya apa? Kita masih apa istilahnya ya, ada nilai si siapa, nilai S, ada nilai X, nilai Y. Ini nggak bisa diabaikan ya. Kita hitung aja dari rumus yang ini ya, bahwa S kuadrat itu akan sama saja dengan 1 per 9 tambah 1, sehingga nanti S nya adalah akar 10 per 9 ya. S nya adalah akar 10 per 3. Kebalik nggak ini? X nya 1 per 3, Y nya 1. Aduh, bener nggak akar 10 per 3? Harusnya sih bener ya, takut salah. Bener nggak? Bener nggak ya? S nya adalah akar 10 per 3. Oke, kita masukin aja ya. Udah bener ya, takut salah. Nah, kita masukin aja tadi ke ds per dt, itu akan sama dengan, berarti ini kan ini ada sesuatu dibagi s ya, x dikali siapa, dx per dt ditambah y dikali dy per dt. Bener ya, berarti ini akan sama aja, kita dibagi dengan akar 10 per 3, X nya adalah 1 per 3, dx per dt nya adalah akar 10, ditambah dy, y nya adalah 1, dy per dt nya adalah akar 30 dikali pi per 2. Ini adalah ds per dt nya ya, hitung sendirilah ke bawahnya, gue males. Pokoknya harusnya hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Semoga nggak ada yang salah ya, gue juga takut nih ngecek ulang. Pokoknya gini lah caranya harusnya. Jadi kalau kita dapat S-nya kan ditanya balik lagi pada pada kondisi ini ya, berarti S-nya itu, S kondisi ini adalah S kita masukin ke sini gitu. Oke.